Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Presiden Pilihan Rakyat bersama saya Gina Vita. Kita mulai informasi yang pertama pemirsa, pasca pencoblosan dan perhitungan suara di TPS Logistik Pemilu di Jambi kini telah bergeser di gudang Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Saat ini petugas PPK di semua kecamatan di Jambi tengah bersiap melaksanakan tahapan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan. Proses pencoblosan dan perhitungan suara di semua TPS sudah rampung dilaksanakan di daerah Kabupaten Muaro Jambi. Terdapat puluhan ribu masyarakat di 15 desa yang telah menyalurkan hak pilihnya di 234 tempat pemungutan suara. Ribuan kotak suara dan dokumen administratif pemilu 2024 telah digeser dari PPS ke gudang PPK yang berada di kantor kecamatan. Seperti terlihat di salah satunya di Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi. Petugas kepolisian dari jajaran Polsek Sungai Gelam dan Polres Muaro Jambi masih terus bersiaga menjaga gudang logistik pemilu di kantor kecamatan hingga rapat pleno rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan tuntas. Di Sungai Gelam ada 15 desa, alhamdulillah pada hari ini kotak suara dan surat suara di 15 desa 234 TPS sudah bergeser di PPK kecamatan dengan kondisi kotak suara baik dan aman. Pihak kepolisian, dari pihak TNI dan masyarakat Bawaslu dan PPK akan kita amankan kotak suara ini di kantor kecamatan sampai sidang pleno selesai besok, dan sampai sidang pleno selesai kita akan dorong kotak suara dan surat suara ke KPU Kabupaten. Pihak PPK sendiri menargetkan pelaksanaan pleno rekapitulasi surat suara di Pilpres dan Pileg di kecamatan dapat rampung dalam 10 hari. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, demi mengantar suara rakyat, aparat TNI Polri dan panitia pemungutan suara di Maros, Sulawesi Selatan harus menerjang derasnya sungai, mendaki gunung dan menuruni lembah. Dan inilah potret mereka saat memperjuangkan demokrasi. Menyeberangi sungai dengan arus deras hanyalah satu gambaran perjuangan petugas pengamanan TPS dan panitia pemungutan suara di wilayah terpencil di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Para petugas demokrasi ini mengangkat kotak suara tinggi-tinggi, memikulnya di bahu agar amanat rakyat yang berharga ini tidak rusak ketika mengarungi riak kuat sungai selebar 30 meter. Mengantar dan menjemput logistik pemilu di daerah terpencil seperti Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo Bulu bukanlah perkara mudah. Petugas berjalan kaki atau mengendarai motor trail untuk naik turun bukit, menerobos hutan, menyeberangi sungai kecil dan besar. Medan yang terjal dan berlumpur mau tidak mau tetap harus dilewati karena setiap suara tidak ternilai. Perjalanan berat dan sulit sepanjang puluhan kilometer ini mereka tempuh selama berjam-jam. Itu ceritanya kita dari kantor PPS ke TPS itu awalnya menggunakan motor. Dari kita berangkat dari PPS itu setengah 12 siang sampai di TPS itu setengah 4. Berapa jam Pak perjalanan? Kurang lebih 3,5 jam. Apa yang menjadi kendala di sana Pak? Sampai di sana Pak itu motor rusak 4. Jadi untuk kemungkinan pula naik motor lagi sudah tidak bisa. Jadi dipikul Pak? Itu motor awalnya itu kita rembuk dulu. Apa kita kembali ke lewat yang tempat pertama kita lewat, atau kita menyeberang sungai. Jadi keputusan kita bersama kita harus lewat sungai karena kalau kita kembali ke medan itu kita memakan waktu 6 sampai 7 jam. Kendalanya itu Pak licin, arusnya deras. Memang medannya sangat sulit Pak. Bagaimana kondisi logistik pemilunya Pak? Logistiknya yang kita kawal itu aman Pak. Aman, nggak ada rusak atau gimana Pak? Itu dipikul juga ya? Ketika akhirnya tiba di PPK, seluruh logistik hasil pemilu ini lalu disatukan dengan surat suara lainnya di kantor Kecamatan Tompo Bulu.
Sementara para petugas langsung menjalani pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Maros, ada 200 petugas TPS dan pengamanan yang tumbang akibat kelelahan. 10 orang diantaranya bahkan terpaksa masuk rumah sakit. Meski bertugas di wilayah yang berat, aparat TNI Polri di Maros bertekad menjaga dan mengamankan pemilu demi Indonesia yang lebih baik. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Ada yang menarik dari balik gegap gempita musim pemilu. Warga Kejauhan Putih, Tambak, Surabaya memanfaatkan limbah atau sisa dari alat peraga kampanye menjadi sebuah tas yang ramah lingkungan. Tas ramah lingkungan ini pemirsa akan dibagikan secara gratis untuk mendukung pengurangan sampah plastik. Ada yang menarik dari gegap gempita musim pemilu. Ibu-ibu lansia warga Kejauhan Putih Tambak, Surabaya menyiasati banyaknya tumpukan limbah atau sisa dari alat peraga kampanye atau APK dan mengolahnya menjadi sebuah tas ramah lingkungan. Proses produksi dari tas ramah lingkungan ini dilakukan swadaya oleh belasan ibu-ibu lansia yang tergabung dalam Posyandu Lansia Uswatun Hasanah. Pembuatan tas dari limbah APK ini sebagai salah satu contoh dalam mendukung pengurangan sampah plastik. Proses pembuatan tas cincin APK ramah lingkungan ini tidak rumit karena hanya memerlukan gunting dan lem saja. Selain itu, waktu yang dibutuhkan juga tidak lama, yakni hanya sekitar 5 menit saja untuk membuat satu tas. Hingga sekarang sudah ada ratusan APK yang dibuat menjadi tas, mulai dari yang memiliki gambar paslon Capres-Cawapres, caleg hingga parpol. Bikin tas untuk belanja, untuk bermacam-macam ya, keperluan tasnya dari berbagai ukuran. Jadi nanti agendanya selain bikin tas, kita juga bikin yang lainnya gitu ya. Untuk tempat tanaman, bikin semacam kayak polybag. Ini bahan dasarnya dari ini alat peraga kampanye, banner-banner. Yang sudah nggak dipakai Bu ya? Yang udah nggak dipakai, yang baru diringkesi. Tasnya ini nantinya tuh kita bagikan Mas ke masyarakat banyak, masyarakat sekitar sini, lansia terutama khususnya, lalu masyarakat sekitar. Tas-tas ramah lingkungan yang cantik dan unik tersebut siap dan dibagikan secara gratis kepada ibu-ibu rumah tangga di kawasan Kejauhan Putih Tambak, Surabaya untuk digunakan berbelanja di pasar maupun minimarket. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 266 petugas pemilu di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan puskesmas saat bertugas di pemilu 2024. Bahkan 2 orang petugas pemilu meninggal dunia. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mendata sejak pemilu bergulir, ada sebanyak 82 orang penyelenggara pemilu mendapatkan perawatan di rumah sakit maupun puskesmas di berbagai kabupaten di kota Provinsi Sumatera Utara. Dari jumlah itu, sebanyak 10 orang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara, 72 orang lainnya dirawat di puskesmas. Bahkan 2 orang petugas pemilu yakni ketua serta anggota KPPS di Medan dan Kabupaten Langkat meninggal dunia. Penyelenggara pemilu yang mengalami sakit bertambah pada tanggal 16 Februari 2024. Tercatat ada sebanyak 266 petugas penyelenggara pemilu, baik petugas Bawaslu, KPPS, Linmas, petugas PPK, PPS, saksi, bahkan pemilih dirawat di rumah sakit dan puskesmas. 14 kemarin. Para petugas penyelenggara pemilu tersebut mengalami berbagai penyakit seperti sesak nafas, hipertensi, sakit perut, hingga sakit kepala lantaran kelelahan. Kita juga ada jumlah kematian pada petugas TPPS itu kita ada 2 orang, di mana 1 orang itu berasal dari kota Medan yang meninggal dunia itu pada tanggal 13 Februari dan pada tanggal 15 Februari kemarin juga ada 1 orang yang meninggal dunia, anggota KPPS dari Kabupaten Langkat.
Nah, jadi dari angka kenaikan petugas baik itu KPPU, Bawaslu, anggota KPPS itu di hari pada tanggal 14 itu sejumlah 82 orang dan di tanggal 15 itu kita mengalami kenaikan 219 orang. Nah, pada hari ini di jam 6-nya itu berkisar 266 orang. Jadi kalau seperti yang dialami Andriko Alkafi, seorang pengawas TPS 49 Sari Rejo Medan Polonia. Ia mengalami kondisi sakit perut disertai muntah-muntah sehingga sempat dibawa ke rumah sakit. Yang kerja pula cuma satu hari sih bang, cuman kan yang sebelum-sebelumnya cuma mengawasi bentar gitu, ada yang nengok gitu. Artinya kelelahan juga ya bang? Iya bang, capekan. Jam berapa bang merasakan sakit? Dari jam 4 sore udah merasakan sakit bang, cuman kan tapi bang masih tugas saya tahan sampai malam, jam 12 malam saya udah nggak tahan, saya telepon PKD-nya untuk gantian saya situ. Surat edaran staf kepresidenan menghimbau petugas penyelenggara pemilu yang sakit serta tidak memiliki jaminan kesehatan. Biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa, kaum pemilih muda yang menguasai lebih dari 50% suara dalam pemilu 2024 ternyata lebih menyukai pasangan calon presiden nomor urut 2. Hasil survei menunjukkan bahwa Gen Z atau pemilih di bawah usia 26 tahun yang memilih Prabowo Gibran mencapai 65,9%. Keberhasilan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk menguasai suara pemilih dalam Pilpres lalu ternyata ditopang oleh suara kaum muda. Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran berhasil menguasai mayoritas suara anak muda. Survei terbaru menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2 berhasil menguasai 65,9% suara Gen Z. Sementara di kalangan Gen Y muda, Prabowo Gibran mendapat suara hingga 59,6%. Selanjutnya, di kalangan Gen Z Madya, Prabowo Gibran mendapat suara 54,1%. Di exit poll itu di semua segmentasi usia itu dimenangkan oleh paslon 02. Ini misalnya generasi Z, Gen Z itu usia 17-22 tahun, itu kisaran 68% ke 02, kemudian 19,1% ke 01 dan hanya 9% ke 03. Lalu untuk milenial muda, kita membaginya milenial ada dua, milenial muda dan milenial matang. Ya kalau bisa digabungkan. Kalau milenial muda ini kita usia 23 sampai 30 tahun, itu ke 02 64,4%, 21,5% ke 01, hanya 8,7% ke 03. Kalau kita lihat dari data survei maupun sampai terakhir di exit poll, memang kalau kita klasifikasi berdasarkan generasi atau usia, memang tidak bisa dipungkiri ada pengaruh dari pemilih muda itu sangat dominan ke Pak Prabowo gitu, pasangan Prabowo Gibran gitu. Jadi baik itu Gen Z maupun milenial itu sangat dominan di atas 50% memilih ke paslon nomor 2, sedangkan kita tahu sendiri pemilih di bawah usia 40 tahun itu dari data KPU mencapai 53% dari total jumlah pemilih di Pilpres maupun Pileg kali ini gitu. Selain berhasil meraih suara kaum muda, pasangan calon nomor urut 2 juga diuntungkan dengan tingginya partisipasi kaum muda yang ikut dan berpartisipasi dalam pemilihan presiden 2024 lalu. Tim TV One mengabarkan. Untuk membahas bagaimana strategi yang efektif untuk meraih suara kaum muda dalam Pilpres 2024 kemarin, saat ini sudah ada Pradana Indra Putra, juru bicara TKN Prabowo Gibran, dan juga akan bergabung bersama kami Prof. Burhanuddin Muhtadi, selaku pengamat politik. Tapi nanti kita mau ke Mas Dana terlebih dahulu. Mas Dana, ini meskipun di quick count atau hasil hitung cepat
Prabowo Gibran ini unggul, tapi tentu kita menunggu nanti hasil real count dari KPU seperti apa. Tapi mungkin pertama yang ingin saya tanyakan begini Mas Danang, kalau kita misalnya mengacu atau berkaca di pemilu 2019, data saya sebutkan 53,3% itu tertuju pada pasangan Jokowi Ma'ruf. Kemudian 46,7% mendukung Prabowo Sandi. Padahal waktu itu Pak Sandi ini merepresentasikan kaum muda, tapi kemudian suaranya bisa berbeda signifikan dengan saat ini. Ya. Apa yang mempengaruhi? Jadi yang pasti absolutely berbeda adalah adanya keterwakilan generasi di Pilpres kali ini, yaitu Mas Gibran. Itu nggak bisa dielakkan, paslon lain nggak punya, nah itu Mas Gibran sebagai perwakilan generasi muda Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sejak awal Pak Prabowo maju, itu selalu narasi persatuan tanpa permusuhan. Nah saya memperhatikan bahwa ini udah kita prediksi sejak awal. 2014, 2019 anak muda tuh udah capek sama polarisasi, keterbelahan, berantem ribut sana sini. Kita tuh butuh kebersamaan untuk meneruskan kemajuan. Nah makanya ketika Pak Prabowo menelurkan narasi bahwa kita harus bareng-bareng, kita harus merangkul semuanya sejak awal, ini mendapat simpati anak muda gitu ya. Yang ketiga, kita punya program yang cukup membumi. Jadi dan program ini bagi saya perhatikan ini tidak juga dimiliki paslon lain. Contoh apa sih? Mas Gibran bicara soal penyiapan future talents dengan future skills. Ini maupun orang apa tuh ya kira-kira menyiapkan untuk AI, menyiapkan untuk blockchain segala macam, maupun terkesan bahwa ini sangat futuristik. Tapi kalau nggak ada yang bicara, kalau nggak ada yang mempersiapkan, terus siapa? Gitu. Itu yang pertama. Belum lagi kita bicara soal kredit startup milenial bagi pengusaha muda. Belum lagi kita bicara soal hilirisasi digital, hilirisasi perikanan dan lain-lain. Jadi semua ini program-programnya dilihat sama anak muda. Apalagi yang lain nggak punya. Penyiapan 19 juta lapangan pekerjaan, maupun Pak Ganjar pernah ngomong, Pak Anies pernah bicara, dan kita masukkan lagi 5 juta green jobs. Seperti yang Mbak Vita tahu bahwa lingkungan menjadi salah satu isu yang anak muda juga paling paying attention tuh. Nah, dan kita secara gamblang mempersiapkan bahwa adanya 5 juta pekerjaan di bidang keberlanjutan. Nah, ini yang bagi saya bahwa ketiga hal ini yang membuat anak muda itu menjadi tertarik untuk memilih Prabowo Gibran. Dan terakhir pastinya kita bungkus dengan kampanye yang kreatif. Yang nggak cuma one way segala macam, kita buat futsal, kita buat bahkan kita di Relawan Penerus Negeri kita buat namanya Cita-Cita Penerus Negeri. Itu 72 rekomendasi kebijakan, 14 isu itu kita kasih ke Prabowo sama Mas Gibran. Jadi memang kita sejak awal tuh anak muda bahkan yang di timnya Pak Prabowo itu kita udah bilang, Pak kita mendukung nggak asal mendukung, ada harapannya, ada aspirasinya. Jadi bagi kami itulah kualitas anak muda yang sesungguhnya, bahwa kita membawa aspirasi ini semua untuk pasangan Prabowo Gibran. Oke, Mas Dana, kalau yang saya highlight dari pernyataan Mas Dana kan berarti yang di highlight adalah soal sosok dari Mas Gibran dan juga program kerjanya. Betul. Apakah memang hanya dua variabel itu atau memang ada variabel lainnya? Misalnya kalau kita tahu persepsi yang muncul di publik saat ini ada Jokowi's effect di sana. Apakah itu juga berpengaruh signifikan terhadap suara di 02? Banget Mbak Vita. Terutama kaum muda. Jadi kalau misalnya ini mungkin mohon maaf mungkin nggak semua baca data. Jadi kalau kita lihat survei terakhir di Januari 2024, generasi Z itu 70% lebih itu dia approve dengan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Generasi Z itu 70% lebih. Jadi memang ketika kita menelurkan narasi bahwa penyempurnaan dan juga keberlanjutan itu narasi yang tepat. By data aja itu udah tepat untuk merangkul banyak sekali kantong pemilih muda terutama generasi Z untuk mendukung kita. Karena memang sejak awal mereka sudah mendukung Pak Jokowi. Sudah approve, jadi approval rating Pak Jokowi banyak juga anak muda yang setuju. Nah itu kita tangkap semuanya. Jadi itu berpengaruh sekali. Nah, tapi di luar dari itu pun juga kami juga sangat-sangat menghormati, mengapresiasi Pak Prabowo yang udah membuka ruang buat anak muda semua, dan ini banyak banget anak muda melihat sekarang Pak Prabowo menjadi satu figur kebapaan yang menjadi bapak kita semua, merangkul kita semua dengan narasi yang sekali lagi persatuan, nggak mau ada musuh, merangkul semuanya. Nah ini anak muda suka banget sebenarnya kayak gini-gini. Oke, ini ada beberapa hal menarik yang akan saya dalami ke Mas Dana. Mungkin kita bedah beberapa hal dulu. Ayo. Soal Jokowi's effect-nya sama tadi strategi kampanye. Kalau kita tahu misalnya kita fokus dulu ke strategi kampanye. Ada istilah gemoy. Ini kan juga sebetulnya kalau kita bicara menyasar kaum muda karena data dari KPU tuh kaum muda itu lebih dari 55% itu cukup signifikan sekali suaranya. Apakah itu juga salah satu strategi dari tim kampanye untuk kemudian menggait suara milenial atau seperti apa? Yes, Mbak Vita. Jadi kita memang kita punya strategi itu 3 hal sebenarnya. Substantif, kreatif, dan masif. Jadi nggak cukup substantif tuh nggak cukup. Nggak cukup kita bicara soal program kerja, kita bicara soal siapa itu Prabowo, siapa itu Gibran, itu nggak cukup. Harus dibungkus dengan sesuatu yang kreatif. Bahasa yang mudah dimengerti, yang ringan, dan juga yang ketiga itu masif. Yang bagaimana kita memviralkan hal ini semuanya, dapat diterima oleh semua kalangan dan lain-lain.
Nah ini ketiga strategi ini kita gabungkan, makanya muncul kata gemoy, dan itu kan sebenarnya gemoy itu juga bukan dari TKN ya, sebenarnya gemoy itu dari masyarakat awalnya gitu ya. Sama ketika misalnya mohon maaf, kita ambil lagu Oke Gas deh. Oke Gas bukan lagu buatan Prabowo Gibran pada awalnya, tapi kita tangkap itu semua. Jadi sekarang kita mencoba bukan dari kita bolanya, tapi kita melihat apa fenomena di masyarakat. Nah kita tangkap nih. Oh ada yang bilang gemoy, kita tangkap. Oh kita viralkan, kita sosialisasikan. Oh lagu Oke Gas lagi rame, oh kita kerjasamakan. Jadi bagaimana sekarang kecerdikan kita adalah bagaimana caranya kita melihat fenomena yang lagi baik di masyarakat dan kita kerjasamakan dengan itu. Jadi mudah-mudahan itu sangat membantu sekali. Oke, itu strategi kampanye salah satunya menyasar anak muda. Nah ini kita bicara untuk poin yang kedua soal Jokowi's Effect. Tadi kan juga Mas Dana menyatakan bahwa ya ini tidak dipungkiri, ini juga ada pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo. Tapi begini Mas Dana, mungkin yang perlu dijawab, banyak sekali pihak yang mempertanyakan. Kalau kita bicara soal pengaruh Pak Presiden Joko Widodo terhadap suara 02, itu kalau Mas Dana mengatakan bahwa ini berpengaruh signifikan, bagaimana untuk suara PSI? Meskipun ini sekarang kita tahu masih quick count, kita menunggu hasil resmi dari KPU. Tapi kan quick count menyampaikan atau menyatakan data bahwa PSI tidak lolos di parlemen. Berdasarkan quick count. Nah, bagaimana menjawab soal ini? Oke, jadi gini Mbak Vita. Pertama memang kita harus membedakan antara paslon pilpres dengan partai legislatif. Kenapa? Karena dalam konteks kita pemilu legislatif, partai yang mendukung pemerintah Pak Jokowi hari ini, yang tetap menyatakan bahwa kita akan melanjutkan seluruh programnya, itu nggak cuma satu partai. Tapi kalau pilpres, yang ngomong secara tegas cuma satu, Prabowo Gibran. Jadi diferensiasinya sangat tegas. Dan Mbak Vita coba perhatikan juga sejak awal. Bahwa kami ini, saya ini mendukung pada waktu itu sejak awal, sebelum ada Mas Gibran bahkan. Dan Pak Prabowo sejak awal udah bicara bahwa saya akan meneruskan semua programnya Pak Jokowi. Itu belum ada Mas Gibran. Bahkan kabinetnya namanya sama, Koalisi Indonesia Maju, koalisinya kira-kira gitu. Jadi ini bagi para pendukung Pak Jokowi terdahulu, oke, ini orang menarik. Pak Prabowo ternyata secara tegas memang mendukung Pak Jokowi dan akan melanjutkan. Jadi sejak awal diferensiasi secara jelas. Nah makin kesini makin kelihatan, Pak Anies makin oposan, Pak Ganjar positioningnya agak bias di belakang gitu ya. Jadi memang akhirnya para pendukung Pak Jokowi ya there is no option, harus memilih Pak Prabowo. Kalau memang kita mau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi hari ini. Prabowo adalah jaminannya, jadi maka kita mendukung sana semuanya. Oke, itu perspektif dari Mas Dana ya soal Jokowi's Effect. Tapi begini Mas, kalau kita balik lagi soal strategi kampanye. Angka yang selama ini dikeluarkan oleh quick count sejumlah lembaga survei, apakah sudah terprediksi khususnya untuk quick count yang menyatakan bahwa Prabowo Gibran ini unggul di kalangan kaum muda? Sudah terprediksi belum? Pertama gini, kalau kita menang sekali putaran, kita selalu percaya dengan data, ya. Jadi kita melakukan survei secara periodik dan bahkan H-1, H-2 kita melakukan survei, data kami menunjukkan kita menang 52% sebenarnya. Nah kita menang 57% itu udah berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sebenarnya kita juga cukup surprise, alhamdulillah. Nah kalau soal anak muda sudah terprediksi oleh sejak awal bahwa kita juga based on our survey, kita melihat data emang anak muda condong ke kita. Bahkan sebelum ada Mas Gibran, banyak anak muda generasi Z, generasi milenial sudah dukung Pak Prabowo. Tambah adanya Mas Gibran. Jadi ini kombinasi yang luar biasa. Kolaborasi generasi yang memang sangat relevan buat anak-anak muda Indonesia sekarang. Nah ditambah apalagi pas pencoblosan kemarin kami merasa oke, ini silent majority sudah bicara. Gitu ya, jadi memang orang yang selama ini diam, bukan berarti dia nggak mencoblos, dia datang ke TPS mencoblos Prabowo Gibran. Jadi memang tadi Mbak Vita pertanyaannya sekali lagi, kita sudah prediksi ini sejak awal, tambah kita dengan strategi kampanye yang alhamdulillah tepat, kita penggunaan sosial media yang cukup penetrasi cukup masif, baik di TikTok maupun di Instagram, dan ini alhamdulillah menghasilkan hal baik bagi kami semuanya. Oke, kalau misalnya data ini sudah terprediksi oleh internal tim kampanye dari Prabowo Gibran, apakah juga terprediksi juga bahwa tingkat partisipasi pemilih khususnya kaum muda ini memang cukup signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelum-sebelumnya? Nah, tapi kalau tingkat partisipasi memang ini menjadi PR kita bersama. Jadi kita selalu diskusi bahwa ini nggak cuma soal kampanye. Peningkatan tingkat partisipasi ini bukan hanya soal Prabowo Gibran, bukan hanya soal Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud. Tapi bagaimana kita bisa mengajak anak muda untuk bertanggung jawab terhadap bangsanya. Jadi memang komunikasi ini kami juga lakukan dengan paslon-paslon lain. Bagaimana di luar dari apapun ini semuanya, tingkat golput harus kita tekan. Partisipasi harus kita tingkatkan. Kenapa? Bukan sekali lagi bukan soal kampanye, tapi ini untuk kebaikan bangsa ke depan. Anak muda itu harus belajar bertanggung jawab.
Ketika dia memilih, berarti dia sudah berani menentukan sikapnya untuk menjadi bagian dari sejarah untuk perjalanan bangsa ini ke depannya. Nah itu yang kita mau terus dorong, kita mau terus lanjutkan, dan alhamdulillah memang kenyataannya tercapai. Jadi memang ini sebenarnya berita gembira bukan hanya bagi Prabowo Gibran, tapi berita gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, itu tadi ya masih menjadi tantangan bersama soal tingkat partisipasi pemilih itu tadi. Karena banyak sekali pertanyaan apakah kaum milenial ini memang hanya menyampaikan aspirasinya di media sosial atau juga turut memberikan hak suaranya di TPS. Itu masih jadi pertanyaan. Tapi begini Mas Dana, kalau tadi Mas Dana menyampaikan bahwa strategi kampanye yang dibuat ya, yang di-create oleh tim internal kampanye dari Prabowo Gibran ini menyasar kaum muda. Tadi kan Mas Dana menyampaikan atau menegaskan bahwa sosok dari Mas Gibran ini juga turut merepresentasikan kaum muda. Tapi bagaimana kemudian menjawab misalnya dengan sosok Pak Prabowo Subianto? Ini dikenal sebagai background militernya. Adakah kesulitan dalam mensinkronkan hal itu untuk menggait suara kaum muda itu seperti apa? Surprisingly nggak sama sekali. Jadi ternyata emang Pak Prabowo, kita lihat tadi sekali saya bilang bahwa kita anak muda melihat beliau sekarang sebagai sosok kebapaan, sebagai sosok negarawan. Jadi memang saya cerita sedikit nih, sebelum kita dukung Pak Prabowo sama Mas Gibran, kebanyakan dari kami ini pendukung Pak Jokowi. Kita diskusi, kita mau dukung siapa kira-kira. Nah sejak Pak Prabowo masuk ke pemerintahan, kita melihat satu sikap yang mungkin bagi para pendukung lawannya, termasuk kami dulu pendukung Pak Jokowi, oke ini orang berbeda ternyata ya, sangat profesional. Dia sangat loyal dengan Pak Jokowi, sangat pro dengan pemerintahan. Bahkan ada satu cerita dulu yang beliau itu mau ketemu sama Pak Mahfud mau nyamper, beliau bilang jangan, beliau yang nyamper Pak Mahfud karena beliau Menkonya. Itu sikap-sikap yang bagi anak muda itu sikap yang sangat negarawan, sikap yang nasionalistik, dan ini tergambar di debat terakhir di closingnya Pak Prabowo. Yang lain bicara apa ya? Ya kompleks lah ya. Tapi Pak Prabowo bicara sangat membumi. Beliau minta maaf kepada paslon lainnya, beliau mengajak merangkul semuanya, beliau mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu. Ini sikap yang benar-benar seorang negarawan. Ini yang membedakan bahwa beliau bukan hanya seorang politisi, tapi juga seorang statesman. Dia adalah seorang negarawan yang mampu membawa Indonesia insya Allah lebih maju ke depannya. Nah, figur-figur seperti ini bagi kami, figur yang lengkap, berkolaborasi dengan Mas Gibran yang alhamdulillah gampang sekali untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat. Oke, jadi kalau kita bicara strategi kampanye ataupun pengaruh suara dari kaum milenial, kaum muda ke 02 itu kompleks ya? Tidak hanya jadi satu variabel, tadi ada beberapa variabel. Nanti kita akan coba elaborasi lebih lanjut Mas Dana, tapi kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke pemirsa, sebelum kita lanjut berbincang dengan Mas Dana, kita menuju ke KPU terlebih dahulu. Mas Dana, ini untuk mengetahui bagaimana agenda kegiatan KPU RI di kantor KPU Pusat Jakarta. Kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada Zinedine Duhan. Duhan, bagaimana kemudian kegiatan dari KPU per sore hari ini dan bagaimana kemudian hasil real count sementara ini, sudah ada berapa persen suara yang masuk? Duhan? Ya, Gina Vita dan juga pemirsa, ini benar sekali bahwa di KPU RI ini rekapitulasi hasil pemilu kemarin ini memang masih terus dilakukan, di mana data yang kami dapatkan ini per jam 12 yang tadi ini sudah ada 64,8 suara yang masuk dan terhitung ini melalui aplikasi Sirekap, di mana juga dari total 823.000 TPS ini sudah terhitung 533.435 TPS, yang mana juga memang ini dan menurut hasilnya ini pasangan nomor urut 2 Prabowo dan Gibran ini masih menempati posisi yang tertinggi dengan 57,5% atau setara dengan 54,8 juta suara. Lalu disusul dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini dengan suara 24,6% atau setara dengan 19,6 juta suara. Dan di posisi terakhir ini ada pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan suara 17,89% atau setara dengan 14,2 juta suara. Tadi juga kami sempat berbincang bersama salah satu komisioner KPU yaitu Betty Epsilon Idrus yang menyebutkan bahwa memang dari hasil perhitungan 64,8% suara ini memang terdapat beberapa kesalahan data atau kesalahan input, yaitu sebesar 0,32% dari total 533
TPS yang sudah terhitung masuk melalui aplikasi Sirekap dan akan segera diperbaiki. Adapun juga Gina Vita dan juga pemirsa, ini sebetulnya banyak muncul pertanyaan bahwa di saat pencoblosan kemarin ini terdapat beberapa daerah yang memang mengalami beberapa kendala, salah satunya banjir maupun situasi-situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pencoblosan. Namun dari KPU RI sendiri ini masih belum dapat mengonfirmasi kapan nantinya pencoblosan ulang ini akan dilakukan pada TPS-TPS tersebut. Namun menurut peraturan ini harusnya dilakukan 10 hari sejak hari pencoblosan, yaitu jika terhitung sejak tanggal 14 Februari 2024 maka seharusnya ini akan dilakukan pada tanggal 24 Februari 2024. Adapun juga memang ini kendala-kendala yang terjadi di aplikasi Sirekap ini dikarenakan adanya kesalahan input baik dari C1 maupun dari petugas KPPS ini yang berpindah-pindah tangan sehingga akhirnya menyebabkan datanya terdapat perbedaan. Namun semua ini juga sudah terpantau oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan akan segera diperbaiki. Namun juga KPU RI ini menegaskan bahwa aplikasi Sirekap ini juga merupakan alat bantu dan bukan hasil yang pasti, karena nantinya tentunya akan ada perhitungan yang lebih pasti dan secara terbuka sehingga nanti hasilnya akan ditetapkan dan diumumkan oleh KPU RI. Gina. Saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara dan memiliki waktu 35 hari ya pasca pemungutan suara, artinya maksimal nanti 20 Maret 2024 akan diumumkan siapa pemenang kontestasi Pilpres. Terima kasih Duhan atas laporan Anda langsung dari KPU Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali. Oke pemirsa, kita langsung lanjutkan dialog bersama dengan Mas Dana. Mas Dana, kalau tadi kan kita sempat membahas ya ada berbagai macam variabel yang mempengaruhi suntikan elektoral untuk pasangan 02 Prabowo Gibran. Nah, kalau kita bicara soal suntikan elektoral, kita kan tahu pasangan 02 ini tidak hanya diusung dan juga didukung oleh partai politik, tapi juga didukung oleh partisan non-partai seperti kelompok relawan. Seperti apa kinerja dari masing-masing ini kalau menurut Mas Dana? Jadi relawan itu sekarang menjadi satu variabel yang sangat krusial, Mbak Vita. Kenapa seperti itu? Karena di tahun 2024 ini pemilu 1 hari, legislatif dengan pilpres 1 hari yang sama. Dan sudah menjadi satu kenyataan, pasti teman-teman di partai pasti juga fokus kepada partainya dulu kan, kira-kira seperti itu. Bagaimana karena pileg pilpres juga bersamaan. Betul, jadi itu sangat wajar bagi teman-teman di partai untuk mereka fokus bagaimana meningkatkan suaranya di legislatif. Nah disitulah makanya peran relawan menjadi sangat krusial. Kalau teman-teman di partai juga fokus di legislatifnya, siapa yang fokus di pilpresnya? Apakah hanya struktur TKN? Nggak mungkin. Nah alhamdulillah bahwa pasangan Prabowo Gibran saya rasa memiliki relawan yang paling banyak di antara paslon lain. Dan yang diantaranya banyak juga relawan yang dulu juga mendukung Pak Jokowi. Yang mesinnya sudah terbukti. Kira-kira seperti itu loh. Sudah berani mengantarkan Pak Jokowi pada waktu itu. Contoh misalnya kalau relawan muda kita ada penerus negeri. Dulu banyak dari kami yang memang itu pendukungnya Pak Jokowi tahun 2019. Dan sekarang kami memutuskan mendukung Pak Prabowo. Kalau yang senior ada Projo misalnya, itu juga relawan yang sangat senior tahun 2014. Jadi semua mesinnya, pengalamannya itu ada. Nah makanya tangan-tangan ini semua tuh alhamdulillah memang menjadi tangan yang lengkap. Kita bergandengan tangan bersama-sama dan ini menjadi gerakan yang organik. Ya, jadi masing-masing relawan ini kan nggak didanai Mbak. Nggak ada dari TKN, oke semua saya kasih uang, nggak ada. Semuanya organik. Nah mereka berkampanye dengan caranya masing-masing, dengan kreasinya masing-masing. Tapi alhamdulillahnya masing-masing relawan dapat mengisi kekosongan itu semuanya. Di anak muda ada, di yang senior ada, di buruh tani ada, di kalangan pengusaha ada namanya Repnas, di udara ada namanya Pride juga digital team. Jadi semua itu saling mengisi ruang yang ada. Makanya sangat berpengaruh sekali. Oke, jadi artinya Mas Dana mau menyampaikan bahwa peran dari mesin relawan ini punya pengaruh yang signifikan ya untuk memberikan suntikan elektoral. Signifikan sekali di tahun 2024. Dengan mekanisme yang ada sekarang yang baru di 1 hari yang sama, legislatif, pilpres semuanya, ini menjadi satu variabel yang krusial sekali di tahun 2024. Oke, nah bagaimana kemudian begini, kan banyak persepsi yang kemudian muncul, Mas Dana. Kalau kemudian kita melihat, ini kok tadi Mas Dana menekankan bahwa ini kan kinerja dari semua unsur, mesin semua bergerak. Betul. Dari partai politik, kemudian dari relawan. Tadi Mas Dana juga menyampaikan bahwa partai ini kan juga terbelah konsentrasinya karena pileg bersamaan dengan pilpres, otomatis fokusnya tidak fokus pada pilpres. Banyak persepsi yang muncul di publik Mas Dana. Kekuatan relawan ini juga ingin menyamai kekuatan partai politik. Bagaimana Mas Dana menjawab soal itu? Saya rasa sih enggak ya. Terbukti bahwa kalau kita mencontoh dari Projo aja lah.
senior kita di sana sampai sekarang kan juga nggak jadi partai, ya. Tapi memang relawan ini menjadi satu organ alternatif bagi masyarakat, gitu ya. Karena nggak semua anak muda juga dia mau join di partai politik, nggak semua anak muda juga mempunyai satu kemampuan untuk aktif di politik secara permanen. Maka relawan ini menjadi salah satu alternatif. Bahwa memang kan relawan ini seringkali memang aktifnya itu ya dan secara optimal itu ketika pemilihan presiden ataupun lainnya. Nah ini teman-teman mungkin yang profesional muda, yang memang sehari-hari mereka bekerja, gue pengen ikut nih bantu Pak Prabowo, lewat mana ya kira-kira kolamnya. Nah akhirnya mereka memilih relawan. Dan itu kita alami sekali di penerus negeri, kami hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Dan memang kan ini, banyak orang bicara soal pengusaha, banyak orang bicara soal aktivis. Tapi orang lupa bahwa silent majority anak muda tetap bekerja, profesional muda. Mereka yang sehari-hari harus 9 to 5 bekerja di sana, gitu ya. Tapi mereka pengen bantu kita. Nah itulah itu kolam yang kita coba tangkap, menangkap profesional muda di seluruh Indonesia. Dan terbukti, pas pencoblosan aktif semua. Dan ya kita meraih 57% lebih di quick count kan, jadi itu yang kenyataannya seperti itu. Nah, mesin yang kemudian bergerak ini tidak hanya mesin partai politik, tapi juga mesin partisan non partai seperti relawan ini, apakah kemudian juga mempengaruhi dan juga menjawab kenapa kemudian berdasarkan hasil quick count, pasangan 02 Prabowo Gibran ini juga bisa memenangkan kantong-kantong yang selama ini bukan menjadi basis kantong suara dari 02. Misal kita sebut Jawa Tengah, itu basis dari PD Perjuangan, kemudian Bali juga PD Perjuangan. Apakah bisa diartikan seperti itu atau seperti apa Mas Dani? Iya pasti, karena memang kenyataan di masyarakat itu kan pasti ada orang yang anti terhadap partai tertentu. Yang dia dengan partai politik nggak mau, tapi kalau pakai relawan dia mau. Jadi minimal komunikasi. Nah komunikasi ini yang kita lakukan, gak hanya partai. Contoh di Jawa Tengah. Jawa Tengah selain kami penerus negeri ada juga senior-senior kami di Bolonemase misalnya. Mereka fokus untuk menggarap Jawa Tengah. Kalangan masyarakat, kalangan buruh, petani semua mereka garap. Komunikasi semua di sana. Jadi memang ini menjadi bukti nyata. Dan juga banyak sekali Mbak Vita, program-program yang dijalankan oleh Pak Prabowo sama Mas Gibran yang sebenarnya itu diinisiasi oleh relawan. Kami misalnya dulu kemarin ada Suara Muda Indonesia. Kita kumpul sama Prabowo sama Gibran dengan anak muda di JCC waktu itu. Kita juga mengadakan namanya Fun Futsal dengan 3D video mapping pertama di Indonesia, indoor untuk kampanye. Ini kan cara-cara kreatif yang mohon maaf ya, kalau bukan relawan mungkin nggak kepikiran. Ini kan ide-ide kreatif dari anak-anak muda aja kan kira-kira seperti itu. Nah ini yang kita lakukan gitu loh. Nah ini semuanya program yang relawan jalankan. Nah terbukti alhamdulillah berhasil menangkap suara itu, komunikasi dengan semuanya. Dan ya dengan cara yang santai dan kreatif gitu. Oke, nah kalau tadi bicara soal berbagai strategi kampanye, tadi kan juga disinggung ya, para relawan juga membuat berbagai macam strategi kampanye. Kenapa kemudian kalau kita lihat ya, ini pasangan 02 Prabowo Gibran kan kita tidak melihat atau mungkin seperti apa, mungkin Mas Dana bisa menjelaskan, apakah juga menggunakan penetrasi misalnya ke platform media sosial yang memang itu menyasar anak-anak muda? Apakah menggunakan itu? Banget, jadi ini kan juga menjadi bahasan kita. Contoh misalnya pas debat Mbak Vita. Yang menjadi bahasan kita ketika debat itu bukan hanya soal debatnya, tapi amplifikasi pasca debatnya. Jadi terkadang bahkan di era sosial media ini, pasca debat bisa mengalahkan debatnya. Kalau kita tidak pintar mengelola pasca debatnya, kita bisa kalah juga. Jadi ini kecerdikan kita masing-masing bagaimana mengemas dan juga mengelola apa yang terjadi di debat itu dan kita kelola untuk kita amplifikasikan di pasca debat di sosial media, di TikTok, di Instagram, di Facebook semua. Dan yang orang perlu perhatikan bahwa tetap kita mau di negara besar, mau di negara maju, negara berkembang, anak muda nggak bisa juga dikasih yang terlalu berat. Jadi kontennya harus ringan, harus mudah dicerna, durasinya harus pendek. Jadi kalau misal orang bilang ada misalnya, oh nih 02 nih gimmick semua segala macam, itu bukan gimmick sebenarnya. Itu cara kita berkomunikasi dengan sangat ringan. Dan ketika itu yang paling diterima masyarakat, ya mohon dihadapi kenyataan itu. Jangan mengkritik kami kan, kalau emang mau coba aja. Nah tapi kan alhamdulillah kemarin contohnya misalnya waktu live, Pak Anies mencoba live TikTok misalnya. Itu dilakukan juga nggak dengan pasangan 02? Mas Gibran melakukan live TikTok tapi sambil potong rambut kan, dan juga pakai masker waktu itu. Jadi ini maksudnya adalah ini menjadi salah satu cara yang anak muda yang orang lain nggak bisa tiru lakukan. Jadi memang itu cara kami nggak mau mengikuti cara orang lain, ya biar orang lain mengikuti cara kita. Nah contoh itulah. Jadi ketika Pak Anies, Pak Mahfud semua live TikTok, Mas Gibran malah maskeran. Nah tapi itu aja udah membuat heboh jagat maya kan itu. Jadi alhamdulillah itu semua berhasil. Penetrasi kami juga cukup tinggi di sosial media, di TikTok terutama. View kita jutaan, di beberapa relawan jutaan sekali, view kami bahkan di atas 9 juta juga ada. Nah ini yang akhirnya alhamdulillah
bisa mempenetrasi kalangan anak muda di seluruh Indonesia. Oke, mungkin pertanyaan saya bergeser lagi, Mas Danang. Ini kalau kita bicara soal tadi ya, meraup kantong-kantong suara, termasuk juga kalau kita mendengar kemarin pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, kan menyampaikan bahwa saya ingin merangkul semua kalangan, saya ingin merangkul semua unsur. Apa yang bisa dimaknai dari pernyataan Pak Prabowo ini? Apakah kemudian bisa diartikan bahwa Pak Prabowo ingin merangkul semua kekuatan politik baik itu di eksekutif maupun legislatifnya atau seperti apa? Konteksnya apa? Betul, Mbak Vita, bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang pertama tadi saya mau menambahkan sedikit. Bahwa dalam strategi kampanye kami tidak pernah lupa bahwa first voters menjadi hal yang sangat krusial. Makanya sejak awal kami coba berkomunikasi sama teman-teman SMA yang masih umur 17-18 tahun atau yang baru lulus untuk mereka mau aktif di kampanye. Jadi ketika ini ada perangkulan di sana, kita merangkul semua segmen, semua kalangan, dan semua umur sampai bawah. Dan alhamdulillah kami bisa menyatakan bahwa yang paling bisa melakukan penetrasi ke teman-teman SMA, mengajak untuk kita melangkah bersama-sama itu di pasangan Prabowo Gibran. Nah, dalam konteks merangkul secara politik konteksnya, dalam spektrum politik. Nah, ini kan narasi memang sejak awal sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo. Ketika kami menang nantinya, kami akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak terbatas kepada satu kelompok tertentu atau satu partai tertentu. Kita ingin merangkul semuanya. Kenapa Mbak Vita? Ini satu fenomena yang sudah kita tangkap juga. Orang tuh capek sekali Mbak. 2014, 2019 orang berantem, ribut, suami, istri, bapak, anak, pacaran semua, ayah, ibu semua berantem. Udah capek kita. Kita butuh melangkah bareng-bareng, kebersamaan untuk meneruskan kemajuan itu. Merangkul semua kekuatan itu maksudnya kekuatan partai politik yang dimaksud Mas Dana? Semua. Oke, nanti itu saya akan dalami, ini cukup menarik ya. Tapi kita coba bergeser dulu, kita sudah terhubung bersama dengan Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat sore. Ya, selamat siang. Selamat sore, Vita. Ya, siang menuju sore ini Mas Hanta. Oke, terima kasih sudah bergabung Mas Hanta. Mas Hanta langsung saja, kalau berdasarkan hasil quick count yang dirilis oleh lembaga survei Mas Hanta ini seperti apa? Bagaimana sebaran suara yang diperoleh oleh masing-masing capres ini? Exit poll-nya seperti apa Mas? Soal suara dari kaum muda? Ya, betul. Exit poll ya tepatnya, bukan quick count. Kalau quick count itu bisa melihat sebaran dari sisi geografis atau wilayah. Tapi kalau exit poll itu bisa melihat perilaku pemilih, termasuk dari sebaran segmentasi berdasarkan usia. Nah, ini yang menarik dari profil demografi pemilih 02, pasangan Prabowo Gibran, Vita. Itu semakin usianya muda, itu semakin tinggi perolehan di paslon 2. Ini di data kami di exit poll, misalnya kita mengelompokkan menjadi 6 kelompok usia. Yang pertama misalnya saya dari bawah, dari yang usia tertinggi, yang segmentasi yang paling kecil, lebih dari usia 71 tahun, ini silent generation. Generasi yang sudah sangat senior itu 46,9%, kemudian baby boomers itu 53 sampai 71 tahun itu 47% perolehan untuk Prabowo Gibran. Nah, semakin naik nih generasi X usia 41 sampai 52 tahun itu 51% ke paslon 2. Milenial matang, kita membelah 2 milenial, 31 sampai 40 tahun, itu 56% ke Prabowo Gibran. Ke milenial muda, usia 23 sampai 30 tahun, itu 65%. Nah, Gen Z, generasi Z, usia 17 sampai 22 tahun, itu hampir 70%, 68%. Ini yang menarik kalau kita perhatikan, semakin usianya muda pemilihnya itu semakin banyak yang memilih Prabowo Gibran. Meskipun kalau secara keseluruhan di semua segmentasi usia, Prabowo Gibran itu unggul di semua segmentasi yang saya sebutkan 6 kategori usia tadi. Itu yang menarik. Yang kedua, dari semua yang unggul itu, seperti saya katakan tadi, semakin usianya muda, semakin puncak, bahkan sampai 70% Gen Z itu memilih Prabowo Gibran, sangat tebal sekali. Itu temuannya dari exit poll kami. Yang menarik untuk saya jadikan catatan dari temuan exit poll ini, Vita, pertama memang segmentasi pemilih muda ini kan sangat besar ya. Ini menjadi salah satu faktor yang sangat penopang kemenangan paslon 2 karena beberapa, misalnya kalau secara strategi politik ada 3 yang bisa kita analisa. Satu dari sisi kekuatan branding, personal branding. Yang branding apa? Bisa personal branding, bisa isu branding, atau bisa programnya. Yang kedua bisa dilihat dari mesin politik. Yang ketiga dari segmentasi yang disasar atau perilaku pemilih atau segmentasi pemilih yang paling utama. Nah, dari sisi pemilih tadi saya sudah sempat sampaikan. Nah, apa yang menarik dari sisi branding dalam persepsi publik? Salah satunya kita tahu soal gemoy ya. Kalau pasnya itu kalau disingkat jadi gas lah. Gemoy, asoy,
santuy. Itu miliknya Prabowo Gibran. Jadi kalau gemoy itu miliknya Pak Prabowo, Mas Gibran sering pada asik ya, lebih santuy dan seterusnya. Ini yang membuat salah satu brand dalam persepsi publik pemilih itu suka dengan gimmick-gimmick semacam ini. Dan itu terkonfirmasi di dalam exit poll kami juga. Alasan orang ketika keluar di TPS kita tanyakan apa alasan mereka memilih paslon 2 Prabowo Gibran. Salah satunya nomor 1 tentu karena faktor figur Pak Prabowo yang tegas dan sebagainya. Yang kedua karena mengusung keberlanjutan pengaruh Pak Jokowi. Yang ketiga karena program makan gratis dan susu gratis. Nah, yang keempat gemoy cukup tinggi juga, 5%-an. Nah, inilah kelompok muda yang juga faktor itu. Ditambah yang kedua, dari sisi Mas Gibrannya memang usia muda. Selain karakternya santuy dan seterusnya, aktif di media sosial dan sebagainya. Ini yang saya kira menjadi faktor kemenangan kenapa cukup besar dukungan di kelompok muda. Yang kedua, dari mesin politik. Kalau kita deteksi berdasarkan data survei sebelumnya, itu anak muda kan sangat dekat dengan teknologi informasi, media sosial. Nah, media sosial pasangan Prabowo Gibran ini juga tinggi, terutama di TikTok. Itu sangat tinggi kalau kita lihat datanya. Selain serangan daratnya, canvassing, door-to-door campaign juga sangat tinggi tentunya. Nah, sisi-sisi ini juga kalau diperhatikan dari sisi anak muda yang sangat muda dalam pendekatan psikologis, afeksi juga tinggi. Dan data poll tracking juga menunjukkan tipologi pemilih psikologis itu paling banyak memang ke Prabowo Gibran. Pemilih psikologis itu adalah karakter dari pemilih muda. Nah, jadi itu jawaban saya terhadap mengapa banyaknya pemilih muda ke Prabowo Gibran. Artinya banyak sekali ada beberapa variabel yang mempengaruhi suara kaum milenial atau kaum muda ini bisa bergeser ya ke 02. Nanti saya akan dalami lagi Mas Hanta, termasuk tadi yang Mas Hanta sampaikan soal Jokowi's effect atau efek Jokowi ini seberapa signifikan memberikan suntikan elektoral untuk 02. Tapi kita jeda dulu, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung lanjut berbincang. Mas Hanta langsung saja kok. Tadi kan Mas Hanta menyampaikan ada berbagai macam variabel yang mempengaruhi kenapa kemudian Prabowo Gibran ini unggul khususnya di kaum milenial. Salah satunya adalah variabel yang disebutkan Mas Hanta soal efek dari Presiden Joko Widodo. Kalau memang itu yang di-highlight Mas, banyak sekali pertanyaan publik. Bagaimana kemudian pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo sementara kalau berdasarkan hasil quick count misalnya PSI ini tidak lolos di parlemen? Seperti apa menjawab soal itu, Mas Hanta? Iya betul. Jadi kalau kita melihat potret quick count Pilpres dan Pileg itu ada beberapa. Termasuklah Pak Jokowi, ternyata itu pengaruhnya cukup sakti, bahkan sangat sakti bisa dikatakan untuk konteks Pilpres. Berhasil menggeser, membawa migrasi besar-besaran atau eksodus pemilih Ganjar Pranowo ke pemilih Prabowo Subianto. Tapi ternyata tidak berhasil untuk Pileg, pemilu legislatif. Pengaruh Pak Jokowi ternyata tidak bekerja terlalu efektif. Selain pengaruh Pak Jokowi tidak bekerja terlalu efektif di Pileg, bisa sekaligus saya simpulkan data analisisnya, kotel efek ekor jas juga tidak berpengaruh ternyata. Tidak terlalu berpengaruh ternyata, Vita. Terlihat dari Gerindra, kita tahu partainya Pak Prabowo menang di Pilpres, tetapi ternyata partainya tidak mendapatkan suara signifikan. Yang ternyata di bawah Golkar bahkan, nomor 3 seperti sebelumnya. Itu juga terlihat. Jadi ada dua hal di Pileg itu yang terbaca. Sementara sebaliknya PDI Perjuangan meskipun turun trennya dibandingkan pemilu sebelumnya, PDI Perjuangan masih kemungkinan nomor 1 pemenang pemilu. Meskipun Mas Ganjarnya justru nomor 3. Jadi poin saya ada yang tidak bekerja efektif, justru itu efektif kuat di Pilpres. Di Pilpres ada dua faktor yang sangat kuat, faktor figur tentunya. Itulah yang menyebabkan mengapa Pak Prabowo memiliki suara signifikan 57-58% berdasarkan data quick count. Itu faktor figur tentu, bukan tidak determinan dari sisi faktor partai. Misalnya Pak Prabowo mendapatkan suara tinggi karena didukung oleh mesin partai, tidak terlalu signifikan. Terlihat partainya ternyata hanya 45% dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Itu faktor figur jauh lebih besar. Yang kedua ada faktor Pak Jokowi. Nah sebaliknya itu tidak berlaku di pemilu legislatif. Nah ini yang saya kira memang tidak terkonfirmasi paling tidak di Partai Gerindra dan di Partai PSI. PSI yang mengatakan partainya Pak Jokowi, Gerindra partainya Pak Prabowo. Ternyata tidak terlalu signifikan. Itu untuk menjawab pertanyaan Vita. Yang kedua, dari Pilpres kami poll tracking juga punya data Vita dari exit poll. Mengapa saya mengatakan di Pilpres sangat berperan besar? Itu kita lihat dari data
tingkat kepuasan Pak Jokowi, pemilih yang approval rating kepada Pak Jokowi positif itu 65%-nya memilih ke Prabowo Gibran, sangat tinggi. Ke Anies itu hanya 16%, ke Ganjar hanya 14%. Yang tidak puas itu memang lebih banyak, mayoritas ke Anies Baswedan 51%. Nah, pergeseran yang kedua yang mau dibaca dari data exit poll adalah pemilih 2019 yang lalu, pilpresnya. Pemilih Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, itu bergeser di 2024, 57%-nya ke Prabowo. Sangat besar sekali. Ke Anies 17%, ke Ganjar 22%. Sementara pemilih Prabowo 2019, bagaimana pergeseran 2024? Itu 67% tetap memilih Prabowo di 2024. Hanya 28% ternyata berhasil bergeser ke Anies dan hanya 3% Ganjar Pranowo. Jadi faktor Prabowo dan faktor Jokowi, saya ngulang lagi di TV One, kemenangan faktor Prabowo Widodo dan Joko Subianto itu dua kekuatan besar yang bergabung menjadi faktor yang sangat determinan dalam kemenangan paslon 2. Oke, Mas Dana sepakat soal itu, ada dua kekuatan tadi? 1000% sepakat dengan Mas Hanta bahwa memang inilah sekarang Indonesia yang sudah utuh, Indonesia yang bersatu. Tadi istilah Mas Hanta bilang Prabowo Widodo dengan Joko Subianto. Ini tepat nih Mas Hanta. Jadi memang ini yang kita rasakan bahwa bersatunya dua figur ini juga sampai akar rumput terasa. Bahwa kita sekarang udah bersatu, udah nggak berantem lagi. Nah, ini saatnya kita melangkah bersama lah untuk kemajuan Indonesia. Nah itu efeknya ke semua kalangan. Anak muda, masyarakat di bawah, buruh semua merasakan hal yang sama. Oke, nah tapi kalau kita melihat Mas Dana tadi singkat ya Mas Dana, Mas Dana kan sempat menyampaikan bahwa ini adalah upaya dari Pak Prabowo Subianto untuk kemudian merangkul semua kalangan termasuk partai politik. Tapi bagaimana kemudian menjawab kalau misalnya semua partai politik kemudian dirangkul, bagaimana check and balancing misalnya di legislatifnya? Bagaimana menjawab kan sebenarnya gini, kalau kita bicara fungsi check and balance itu bukan hanya antar partai, tapi kan antar eksekutif dengan legislatif. Jadi Mbak Vita juga jangan lupa bahwa fungsi check and balance itu bukan antar partainya, tapi antar branch-nya. Antara eksekutif dengan legislatifnya, tetap itu fungsinya sama. Sama makanya Bang Fahri pernah bilang, maupun misalnya masuk dia partai di koalisi pemerintahan, tapi dia sebagai anggota DPR, dia sebagai oposan eksekutif. Dia tetap harus ada kewajiban untuk mengkritik jika salah, dan mendukung jika benar. Nah itu tetap harus dijalankan. Jadi bagi kami nggak masalah. Nggak masalah soal itu. Oke, nggak masalah soal itu ya. Tapi yang kita tunggu nanti ini, selain hasil real count dari KPU adalah bagaimana komunikasi para elit. Ini yang kita tunggu tentunya Mas Hanta. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mas Dana juga Mas Hanta atas waktunya. Sehat selalu Mas Hanta, Mas Dana. Terima kasih. Ya, terima kasih Vita, Mas Dana, mari. Terima kasih Mas Hanta. Oke pemirsa, kita jeda dulu. Kami akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program Presiden Pilihan Rakyat bersama saya Ken Ane. Pemirsa, masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi menggelar aksi demonstrasi di depan Komisi Pemilihan Umum pada Jumat siang. Aksi dari puluhan orang ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat. Mereka berunjuk rasa untuk menyuarakan dugaan pelanggaran dalam pemilu 2024. Masyarakat sipil peduli dan demokrasi menyampaikan sejumlah tuntutan. Aksi demonstrasi rencananya akan terus dilakukan sampai tuntutan mereka dipenuhi. Rakyat Indonesia telah menunaikan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Hasil hitung cepat atau quick count juga sudah dirilis. Meskipun untuk mengetahui hasil resminya, kita harus bersabar menunggu perhitungan real count KPU RI. Lalu bagaimana sebaiknya kita menyikapi hasil sementara pemilu 2024 ini, pemirsa? Sudah bersama kami sore hari ini ada Prof. Singgih Trisulistiono, Ketua Presidium Guru Besar Indonesia. Prof. Singgih, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, Prof. Baik, sehat walafiat. Dan juga bergabung bersama kita Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Prof. Burhan, selamat sore. Sore kan? Ya, terima kasih Prof. Burhan untuk waktunya. Tapi kita ke Prof. Singgih terlebih dahulu. Prof, mungkin kemarin selama proses kampanye, kemudian sampai pemilu ini banyak dinamika yang terjadi. Hasil resmi memang belum keluar.
Tapi hasil quick count ini banyak yang mengatakan kalau tidak akan jauh berbeda lah nanti hasilnya. Ya. Bagaimana kemudian masyarakat harus mulai menyikapi hasil quick count yang sudah mulai dirilis sambil menunggu nanti hasil resmi dari KPU, Prof. Singgi? Ya, kalau menurut saya kira kita bersyukur ya. Pertama bersyukur terlebih dahulu bahwa sesuai dengan doa kita, harapan kita bahwa sejauh ini tahapan pencoblosan sudah berjalan dengan saya kira sangat baik, sangat lancar. Kemudian juga tahap mulai penghitungan juga sudah mulai proses berjalan. Dan kita bisa melihat dari quick count dan sebagian juga real count juga sudah mulai diluncurkan juga oleh KPU. Nah, saya kira saya mengimbau kepada segenap elemen masyarakat, elemen anak bangsa agar tetap menjaga ketenangan, ya, menjaga kesabaran untuk menunggu hasil sesungguhnya dari perhitungan yang sesungguhnya. Jadi juga setiap elemen masyarakat mohon untuk bisa menahan diri, kemudian juga menyampaikan pernyataan-pernyataan yang tidak membakar emosi massa, kemudian juga yang menyejukkan. Saya kira itu yang oleh masyarakat sipil bisa dilakukan agar kondisi pesta demokrasi ini seperti yang kita harapkan. Meskipun mungkin dari sekelompok masyarakat masih ada juga yang coba untuk menyampaikan suara mereka dalam mengawal proses rekapitulasi suara, begitu Prof? Ya, kalaupun ada sebagian kelompok masyarakat yang melakukan aksi itu, ya misalnya melakukan protes atau mungkin ingin konfirmasi, saya kira itu hak demokrasi mereka. Tetapi andai pun melakukan hal itu, saya kira pertimbangan kesejukan, kemudian mempertimbangkan wisdom dan sebagainya, ini saya kira tetap perlu dipertimbangkan yang mana ujungnya adalah kepentingan keamanan, kesejahteraan masyarakat yang lebih luas perlu kita perhatikan ya, daripada sekedar untuk melampiaskan kepentingan pribadi atau kelompok. Saya kira pertimbangan kebangsaan harus tetap nomor satu ya. Oke, baik Prof. Burhan, pasca proses pencoblosan pemilu 2024 sudah berlangsung ya, mungkin masih ada beberapa wilayah yang harus mengulang adanya proses pemungutan suara. Tapi paling tidak Prof. Burhan, menyikapi dinamika pasca pemilu 2024, apa kemudian yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga elit partai politik? Pertama, kita harus mendudukkan masalah dulu. Apakah quick count dan real count itu punya perbedaan hasil yang signifikan atau tidak? Minimal berdasarkan data real count yang dikumpulkan oleh KPU. Dan sejauh ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil quick count yang sudah hampir 100%, data dikumpulkan oleh para pollster, beberapa diantaranya bahkan sudah 100%, dengan data real count sementara yang dikolek oleh KPU. Jadi kalau misalnya tidak ada perbedaan signifikan, kemungkinan terjadinya kecurangan di TPS, termasuk dalam proses penghitungan, itu sangat kecil. Karena bagaimanapun fungsi quick count pada dasarnya adalah alat untuk mendeteksi kecurangan. Jadi quick count itu nama lainnya parallel vote tabulation, itu tabulasi paralel suara dalam rangka mengantisipasi kemungkinan kecurangan dalam konteks pemilihan yang bersifat berjenjang. Jadi dalam konteks di Indonesia kan itu proses pemilihannya kan berjenjang dari TPS naik ke desa, naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, naik ke provinsi sampai naik tingkat nasional. Nah, setiap jenjang ini potensial menyumbang adanya kecurangan. Nah, karena itu quick count membantu supaya potensi kecurangan itu dihilangkan atau dikurangi. Caranya dengan mengirimkan tim langsung pada tingkat TPS yang terpilih secara acak, dan tim tadi melaporkan hasil rekapitulasi suara. Jadi bukan survei ya, hasil rekap suara yang sudah resmi ditandatangani oleh KPPS dan para saksi melalui alat teknologi, bisa HP, bisa Android, ya, dan seterusnya. Nah,
Jadi potensi kecurangan itu yang coba dinetralisir. Nah sekarang tidak ada perbedaan antara quick count dan hasil real count. Jadi sebaiknya sih masyarakat tidak perlu curiga berlebihan bahwa ada kecurangan di beberapa tempat, sangat mungkin terjadi. Namanya juga ada 820.000 ya TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya tidak ingin menutup mata bahwa adanya potensi kecurangan, beberapa salah rekap atau salah tulis seperti yang ditunjukkan di beberapa kanal media sosial. Tetapi overall kalaupun toh terjadi perbedaan, itu saya melihat data kemungkinan sangat kecil, di bawah 1%. Dan kemungkinan untuk mengubah hasil sangat kecil juga. Karena lepas segalanya, keunggulan Paslon 02 terlalu tinggi ya, sekitar 8% dari angka magic number 50% untuk lolos satu putaran, dan 16% lebih ya keunggulannya dibanding gabungan suara 01 dan 03. Jadi pada titik itu sih menurut saya kita tetap awas terjadinya potensi kecurangan, tetapi secara umum sepertinya kok kecil kemungkinan kecurangan itu mampu mengubah hasil. Menurut saya Ken, potensi kecurangan ada, tetapi bukan di hari hanya. Karena kalau di hari H waktu proses pemilihan, itu kan banyak sekali mata yang melihat, mata yang mengawasi. Dan terlalu gegabah melakukan proses kecurangan di hari H di saat masyarakat menggunakan hak pilih. Atau di saat KPPS menghitung suara. Potensi kecurangan ada sebelum itu. Quick count dan real count itu mengcapture potensi kecurangan dan hasil pemilu di hari hanya. Jadi memang begitu kira-kira mekanismenya. Oke, berarti Prof. Burhan, dengan adanya tadi analisis yang disampaikan Prof. Burhan mengenai quick count yang sudah tidak jauh berbeda lah nanti dengan hasil real count yang masih kita tunggu dari KPU, artinya masyarakat sudah harus mulai menerima meskipun suara mereka ada yang berbeda pilihannya dari hasil rekapitulasi suara yang ada itu dari masyarakat. Nah kalau dari partai politiknya Prof. Burhan, apakah sekarang juga sudah harus mulai memikirkan bagaimana pergerakan atau mapping mereka, apakah akan menjadi oposisi ataukah kemudian merapat kepada yang memenangkan pemilu dan juga Pilpres 2024? Iya, jadi ini juga jadi pembelajaran buat elit politik ya. Kalau ada masyarakat yang mungkin masih belum bisa menerima, saya masih bisa mengerti. Di akun X saya kan banyak sekali tuh yang menanyakan hasil quick count dengan bahasa yang baik-baik maupun dengan bahasa yang penuh caci maki. Ya, dua-duanya saya layani ya, karena ini bagian dari pendidikan politik. Tetapi buat elit politik yang masih mempertanyakan quick count, menurut saya aneh. Kenapa? Karena elit politik kita pada dasarnya kan sangat berpendidikan. Dan jangan lupa Ken, quick count ini bukan barang baru. Jadi kami pertama kali menyelenggarakan quick count itu tahun 2004. Waktu itu langsung Pak Yusuf Kalla yang Pak SBY, Pak Yusuf Kalla gitu ya. Banyak sekali tuh yang yang bisa menerima, ada juga yang tidak bisa menerima. Umumnya yang tidak bisa menerima adalah elit politik yang kalah. Tetapi pengalaman terus berlangsung sampai munculnya quick count palsu 2014, tapi setelah itu nyaris tidak ada perbedaan satu lembaga penyelenggara quick count dengan lembaga yang lain, baik yang terafiliasi dengan salah satu paslon maupun yang benar-benar independen. Jadi pada dasarnya quick count dengan metode saintifik yang diselenggarakan oleh para penyelenggara itu selain bersifat randomness dalam proses pemilihan TPS-nya, kemudian representatif, dan yang terakhir adalah proven. Dan bukan hanya di tingkat nasional, kami di Indikator juga seringkali menyelenggarakan quick count di tingkat pilkada. Beberapa ada tanda kutip ya pesaing yang juga melakukan quick count, tapi banyak juga yang kami menyelenggarakan quick count sendiri tanpa ada pembanding dari lembaga lain, dan hasilnya lagi-lagi sesuai dengan hasil penghitungan KPUD. Jadi poin saya, karena ini sudah terbukti bertahun-tahun, ya, quick count ini alat pendeteksi kecurangan yang cukup valid ya, dan saat yang sama juga memberi bonus kepada kita untuk mengetahui hasil pemilu secara lebih cepat. Dan elit politik juga seringkali menggunakan jasa quick count untuk
memotret pergerakan suara di TPS setelah pemilih menggunakan hak suaranya. Menurut saya sih kalau ada elit politik yang menolak quick count, menurut saya sih itu lebih karena faktor non teknis atau jadi lebih ke faktor politis menurut saya itu, bukan faktor yang bersifat ilmiah. Kalau dari sisi akademik, menurut saya sih tidak ada alasan ya untuk menolak quick count, apalagi ketika hasilnya sudah mirip seperti yang direkam oleh KPU gitu. Oke, baik Prof. Burhan, menarik. Prof. Singgi, kita juga ingin tahu nanti kalau kita bicara soal sikap-sikap elit politik yang kemudian harus sudah mulai menyikapi dengan bijak hasil quick count. Masyarakat ini kan juga mungkin perlu role model untuk bisa kemudian menatap masa depan kembali setelah pemilu ini 2024 yang sudah selesai dilaksanakan. Seperti mungkin dari pemilu terakhir saja akhirnya kita melihat walaupun masyarakat sempat terbelah, kemudian Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto melakukan rekonsiliasi. Tapi dijawab dulu nanti, Prof. Singgi, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Anda masih menyaksikan program Presiden Pilihan Rakyat. Kalau tadi sudah disinggung oleh Prof. Burhan bagaimana kemudian masyarakat dan juga elit-elit partai politik harus mulai menyikapi ya hasil quick count yang ini tidak jauh beda nampaknya dengan hasil real count maupun juga nanti hasil resmi dari KPU yang kita akan masih tunggu. Tapi Prof. Singgi, ini kalau masyarakat kan juga biasanya juga berkaca dari apa yang dilakukan atau mungkin juga apa yang disikapi oleh petinggi-petinggi partai politik. Nah, bagaimana ini kemudian para elit-elit partai ini bisa memberikan contoh kepada masyarakat kalau kita lihat dari pemilu yang terakhir saja meskipun sempat terjadi polarisasi yang cukup dalam tapi akhirnya Joko Widodo dan Prabowo Subianto melakukan rekonsiliasi. Inikah juga yang harus mulai kita lihat sekarang? Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Burhanuddin tadi ya, bahwa secara scientific itu quick count bisa dipertanggungjawabkan ya, dan hasilnya tidak melenceng jauh dari real count. Nah, saya sendiri langsung merasakan dan mengamati di beberapa TPS di Semarang dan juga saya telepon-telepon ke teman-teman, ya semuanya proses pencoblosan itu berjalan dengan lancar, dengan damai ya, dan kita melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden sendiri bahwa pengawasan dan pengamanan monitoring terhadap proses pencoblosan itu sendiri kan sudah berlapis-lapis ya, disaksikan oleh masyarakat, ada saksi, ada Bawaslu dan sebagainya, sehingga kemungkinan terjadinya adanya satu penyelewengan, penyimpangan itu kecil sekali ya, kecuali di luar itu ya kita nggak tahu, tapi tampaknya kalau kita lihat prosesnya itu semuanya damai saja ya. Nah, kemudian yang kedua saya melihat bahwa justru pembicaraan dan protes-protes yang keras itu justru berasal dari para elit politik. Jika dibandingkan dengan ya di dalam masyarakat itu malah lebih kelihatan tentrem dan ayem gitu. Tapi elit politiknya. Nah, oleh sebab itulah maka saya menghimbau para elit politik dan terutama para juru bicara tim pemenangan yang juga dari kalangan para elit politik ini hendaknya bisa menyampaikan pernyataan-pernyataan, kemudian juga himbauan-himbauan, informasi yang betul-betul aktual dan faktual gitu ya, dengan nada yang lebih mendinginkan ya, lebih mendinginkan baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, saya sejak dulu saya sangat kagum dengan ini Saudara Dhanil Ansar Simanjuntak itu ya, sebagai juru bicara Menteri Pertahanan, kemudian kemarin juga jadi juru bicara TPN Prabowo. Ini beliau di dalam menyampaikan informasi, keterangan dan sebagainya itu ya faktual, kemudian juga aktual dan dengan nada yang dingin, narasi yang mendinginkan. Inilah saya kira yang perlu kita kembangkan ya di dalam masyarakat politik kita ya. Jangan sampai justru provokasi-provokasi atau bicara yang keras itu justru datang dari para pemimpinnya yang nanti akan membakar massa. Dan nanti kalau massa tidak terkendali itu malah justru bahaya ya, dan sulit dikendalikan kalau memang sudah mereka chaos. Nah, oleh sebab itulah maka saya menghimbau terutama kepada elit politik dan juga para juru bicara dari tim pemenangan ini supaya memiliki wisdom ya di dalam menyampaikan
Kalau di dalam tradisi Jawa itu ada papan, empan, adepan. Ya. Papan itu ketika kita bicara di mana, waktunya kapan. Kemudian empan itu isinya apa, apakah ini patut tidak saya sampaikan. Kemudian adepan itu dengan siapa kita bicara, ya, dengan sesama, dengan orang yang lebih kita hormati, dengan masyarakat lebih bawah, sehingga kita itu pas ya di dalam bicarakan. Nah itulah saya kira. Nah kemudian yang ketiga, saya kira saya sangat menghargai sikap Pak Jokowi, kemudian juga Pak Prabowo Subianto yang di dalam akhir dari acara debat itu ya mengajak nanti siapapun pemenangnya bisa saling bergandengan, merangkul, kemudian saling memaafkan, saling silaturahim. Dan saya kira ini sesuai dengan apa yang dulu diwariskan oleh Bung Karno ya, bahwa salah satu kunci kemenangan dari nenek moyang kita dulu melawan penjajah, para founding father itu adalah persatuan. Sebab itu ke depan membangun Indonesia harus bersatu. Harus bersatu. Ya. Tapi kita akan simak dulu informasi dari rekan kita Leo Chandra, Prof. Singgi dan juga Prof. Burhan yang sekarang sudah berada di Bawaslu. Leo, ada informasi terbaru apa yang dapat Anda sampaikan dari Bawaslu? Silakan. Selamat sore Kenan dan juga pemirsa. Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu ini mempersilahkan untuk sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Pemilu 2024 untuk segera diaudit, karena di mana Bawaslu sendiri ini menemukan beberapa kejanggalan data pada pemungutan suara pada Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 lalu. Dan kemudian akibat dari adanya kejanggalan data ini membuat sejumlah ataupun sekelompok masyarakat ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Bawaslu Republik Indonesia, sehingga ini mengakibatkan sejumlah kemacetan terjadi di kawasan MH Tamrin Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari, itu tepatnya di hari Jumat lalu. Dan di mana para demonstran sendiri itu meminta untuk Bawaslu dan juga KPU agar segera untuk mengecek beberapa data yang memang ini dicurigai atau melakukan adanya kejanggalan dalam hasil pemungutan suara dan juga penerbitan hasil pemungutan suara pada Pemilu 2024. Dan untuk saat ini kondisi di gedung Bawaslu Republik Indonesia saat ini terpantau kondusif, dan pada saat kami datang ke gedung Bawaslu sendiri tidak tampak ataupun tidak terlihat adanya sekelompok masyarakat ataupun para demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, mengingat bahwasannya memang pada Bawaslu sendiri menemukan ada sebanyak 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Di antaranya ada 13 permasalahan pada pemungutan suara dan juga ada 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara, yang dimana Bawaslu sendiri ini melakukan sosialisasi kepada 38 provinsi yang ada di Indonesia yang dituangkan dalam aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu atau SILASLU. Dan kemudian ada pun 13 permasalahan pemungutan suara ini berdasarkan adanya ditemukan 37.466 TPS ini mengalami pembukaan pemungutan suara yang dimulai lebih dari pukul 7 pagi, dan kemudian adanya penemuan sebanyak 12.284 TPS yang didapati alat bantu disabilitas netral tidak tersedia pada TPS. Dan juga Kenan dan juga pemirsa, ditemukannya juga adanya sebanyak 2.271 TPS yang didapati terjadinya intimidasi kepada pemilih ataupun penyelenggara pemilu di TPS, dan ada sebanyak 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili yang berada di IKTP. Serta ada pun 6 masalah penghitungan suara lainnya, ditemukannya ada sebanyak 11.233 TPS yang didapati adanya Sirekap ini tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi maupun masyarakat. Dan juga ditemukan ada sebanyak 3.463 TPS yang didapati melakukan perhitungan suara yang dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai, sehingga banyak masyarakat yang kemudian melakukan aksi demonstrasi yang menganggap bahwasannya data-data yang didapatkan oleh Bawaslu ataupun KPU pada penghitungan pemungutan suara pada Pemilu 2024 ini mengalami kejanggalan, dan sehingga tentunya Bawaslu memberikan saran kepada perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap. Begitu Kenan dan juga pemirsa, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Prof. Burhan, kalau tadi Prof. Burhan menyampaikan quick count ini kan bisa dijadikan alat ya untuk mendeteksi adanya kecurangan, dan nampaknya sejumlah pihak sampai hari ini juga masih ada Prof yang mencoba untuk
mencari kepastian, kebenaran dari proses rekapitulasi suara yang ada. Nah, apakah proses ini nanti juga akan cukup berpengaruh pada perubahan angka yang diperoleh? Kita bicara dalam konteks Pilpres atau mungkin juga dalam pemilu 2024. Tapi dijawabnya nanti Prof. Burhan sesaat lagi. Kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa. Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Presiden Pilihan Rakyat. Kembali saya akan menyapa Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau tadi kan disampaikan quick count ini nampaknya tidak akan jauh berbeda lah dengan real count dan nanti hasil resmi yang akan diumumkan oleh KPU. Dan quick count ini bisa digunakan sebagai alat untuk mendeteksi kecurangan yang nampaknya sampai saat ini pun juga coba untuk dilakukan oleh sejumlah pihak, Prof. Nah, apakah upaya-upaya ini nanti akan cukup signifikan merubah hasil perolehan suara yang ada? Sepertinya tidak akan banyak mengubah hasil secara signifikan. Karena per hari ini kalau kita lihat data yang direkap oleh KPU melalui real count, melalui Sirekap, itu tidak terlalu berbeda meskipun data KPU belum besar ya, baru sekitar kemarin saya cek 60%-an, mungkin sekarang sudah naik. Tapi intinya tidak terjadi perbedaan signifikan. Dan kita bisa membandingkan antara data KPU dengan data penyelenggara quick count, misalnya dengan membandingkan C1. Kan pasti penyelenggara quick count mencatat tuh laporan C1 di tiap-tiap TPS yang menjadi sampel. Kemudian dibandingkan dengan data KPU. Tetapi mengingat perbedaannya tidak terlalu signifikan, menurut saya kemungkinan besar terjadinya perubahan hasil akhir KPU dengan quick count kecil sekali. Mengapa demikian? Karena tadi sudah ada kesamaan minimal, kalaupun ada perbedaan, perbedaannya sangat tipis di bawah 1% plus minus. Meskipun lagi-lagi Ken, bagian dari tanggung jawab intelektual, kita semua harus mengklaim, penyelenggara quick count harus mengatakan, mendisklaimer bahwa quick count mereka itu unofficial result, bukan data ofisial, bukan data resmi. Data resminya menunggu proses penghitungan manual yang diselenggarakan oleh KPU. Tetapi tadi saya sebut alat pendeteksi kecurangan karena pernah kejadian Ken di Filipina tahun 1986 kalau tidak salah, saat itu ada hasil quick count yang berbeda 180 derajat dengan hasil rekap suara yang dilakukan oleh KPU-nya Filipina, namanya Comlec. Oke. Jadi saat itu penyelenggara quick count dilakukan oleh namanya NAMFREL, organisasi civil society. Hasilnya mengatakan Aquino yang unggul, sementara KPU-nya Filipina mendeklar kemenangan ada di tangan Marcos, incumbent. Nah, ternyata masyarakat lebih percaya kepada NAMFREL, hasil quick count NAMFREL. Kemudian mereka turun dalam jumlah besar, jutaan orang turun ke EDSA. Nah, itulah revolusi EDSA yang menjatuhkan Marcos. Nama lain dari revolusi EDSA adalah revolusi quick count. Karena quick count mendeteksi kecurangan sistematik masif yang ditunjukkan oleh perbedaan hasil antara quick count dan penghitungan suara Comlec atau KPU-nya Filipina. Nah, itu tidak terjadi sekarang. Dan jangan lupa Ken, elit-elit politik kita itu pintar-pintar. Mas Anies Baswedan itu mantan bos saya dulu di lembaga survei. Beliau adalah direktur riset lembaga survei Indonesia. Jadi pasti paham soal quick count. Jadi menurut saya sih sekarang tinggal di elit politiknya. Apakah mereka menerima hasil quick count atau tidak, dan saya kira secara umum mereka bisa mengerti, tetapi mungkin ada beberapa pendukung atau elit politik lain yang tidak bisa menerima. Dan menurut saya sih mereka bisa wajar ya awal-awal mungkin menolak hasil karena tidak sesuai dengan ekspektasi, tetapi sesuai dengan kedewasaan dan keinginan untuk segera move on, saya kira akan lebih baik buat elit politik untuk segera mengambil sikap. Tentu tanpa harus mengabaikan adanya kecurangan di sana sini, tetapi kecurangan itu tidak sampai mengubah hasil secara signifikan. Oke.
Oke, baik Prof. Burhan, menarik untuk nanti kita dalami lagi lebih lanjut mengenai bagaimana melihat kecurangan sebagai bentuk evaluasi juga ke depan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 di PPLN Kuala Lumpur, Malaysia, saat ini kami ajak Anda bergabung dengan Puji Sumarsono, PPLN Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat sore, Mas Puji. Selamat sore Mbak Ken Ani. Ya, Mas Puji, bagaimana hasil rekapitulasi dari pemilu 2024 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia? Baik Mbak Ken, mungkin sebelum melanjutkan tentang hasil rekapitulasi, perlu saya sampaikan bahwa terkait berita sebelumnya, bahwa tidak benar dan terlalu berlebihan ketika menggambarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kuala Lumpur terjadi keributan, terjadi kericuhan, ya. Bahwa ada perbedaan pendapat itu yang lumrah ya dalam alam demokrasi kita. Bahwa partai dan Panwaslu juga menyetujui untuk diadakannya dan dilanjutkannya pleno rekapitulasi penghitungan suara. Baik, terkait dengan hasil penghitungan suara, hasil rekapitulasi kemarin, Paslon 1 Anies dan Muhaimin mendapatkan 37,57%, kemudian Paslon 2 Prabowo Gibran 48,41%, dan Paslon 3 Ganjar Mahfud 14,01%. Itu hasil rekapitulasi Mbak Ken. Oke. Baik, nah Mas Puji mungkin juga bisa disampaikan berapa jumlah surat suara yang kemudian sudah dihitung dan apakah ada problem ataupun mungkin juga sejumlah tantangan selama proses pelaksanaan pencoblosan sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara? Ya, untuk surat suara semuanya sudah dihitung dari metode POS itu ada metode TPS ya, ada 223 TPS semuanya sudah dihitung. Bahwa ada tantangan saat pencoblosan itu tentu ada tantangan mengingat banyak sekali WNI kita yang ada di Kuala Lumpur ini sehingga butuh effort yang lebih untuk melayani mereka semua. Tapi alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar, aman, dan tantangan-tantangan tersebut bisa kita atasi dengan baik. Oke, Mas Puji, Panwaslu ini menemukan adanya pelanggaran pencoblosan di undi pos. Bagaimana kemudian PPLN merespon mengenai temuan ini? Ya, Panwas LN di Kuala Lumpur dan Bawaslu telah merekomendasikan dilaksanakannya pemungutan suara ulang untuk metode POS dan KSK. PPLN Kuala Lumpur, tanggapan kami adalah akan melakukan PSU sesuai rekomendasi Bawaslu tersebut. Terkait dengan bagaimana mekanismenya, kapan waktunya, kami masih menunggu arahan dari KPU RI. Gitu Mbak Ken. Oke, baik, terima kasih Mas Puji Sumarsono sudah menyampaikan klarifikasinya dan juga sudah memperbarui informasi sementara hasil rekapitulasi suara dari PPLN Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih Mas Puji. Ya. Terima kasih. Prof Singgih tadi mungkin melengkapi lah ya, saling melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof Burhan. Kalau elit-elit partai politik nampaknya sudah harus mulai mendinginkan suasana, kita harus sudah mulai menatap masa depan dan apa yang kemudian harus dilakukan oleh Presiden yang terpilih nanti ke depannya. Nah Prof Singgih mungkin juga himbauan yang masih perlu disampaikan kepada masyarakat karena kita masih menunggu nih ya masa-masa pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum supaya pemilu ini benar-benar menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan, yang sehat dan juga membawa kedamaian dan persatuan di Indonesia. Ya, jadi kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Prof Burhan bahwa hasil dari quick count ini kemungkinan juga selaras dengan nanti real count yang dilakukan oleh KPU. Nah, kecenderungannya kita sudah tahu ya seperti itu. Nah, sehingga saya mengimbau tadi kepada elit politik, kemudian juru bicara tim pemenangan ini supaya bisa mendinginkan suasana kepada para warga masyarakatnya. Kemudian yang kedua, saya kira masing-masing pihak kontestan juga perlu memanfaatkan waktu penghitungan ini untuk persiapan mental ya. Jadi baik mental sebagai pemenang maupun mental yang nanti tidak terpilih oleh rakyat. Ini menarik nih Prof, karena kita langsung menuju kepada masing-masing figur dari paslonnya ya, baik itu capres cawapres. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, artinya ya harus berkontemplasi, berefleksi,
lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara, kemudian soal jabatan adalah soal amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga hati dari masing-masing kontestan ini bisa lerem kalau dalam bahasa Jawa ya, bisa tenang, bisa ridho apapun hasilnya. Ini adalah sebuah proses demokrasi. Dan jangan sampai hanya siap menang saja, tapi tidak siap kalah. Ya. Okay. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ya, tahun 2013 ketika menghadapi pemilu yang sama, waktu itu juga dimenangkan oleh Pak Jokowi ya, tahun 14-nya. Nah, beliau mengatakan bahwa sukses dari sebuah proses demokrasi itu tidak ditentukan oleh pemenangnya, ya, tetapi ditentukan oleh pihak yang kalah tetapi bisa menerima kekalahan. Okay. Iya, sehingga keduanya bisa saling bersinergi lagi, saling bekerja sama, kemudian juga ada rasa persatuan, dan ingat bahwa kita adalah satu keluarga ya, keluarga besar bangsa ya. Walau bagaimanapun jangan sampai hajat 5 tahunan ini akan merusak masa depan kita yang panjang dan tidak terukur waktunya, karena kita berharap Indonesia itu ya terus eksis ya, kalau dalam bahasa agama itu ila yaumil qiyamah kan, itu jangan sampai ini dirusak oleh kepentingan-kepentingan yang sesaat. Jadi saya kira disinilah fungsi dari pemimpin, bisa mengendalikan diri dan juga mengendalikan masyarakat. Nah itu saya kira. Baik itu yang menjadi oposisi maupun yang menjadi koalisi, semua tujuannya untuk kemajuan bangsa. Untuk Indonesia. Ya, untuk Indonesia. Betul, itu tadi dari Prof. Singgi. Kita juga ingin tahu nanti apa kemudian pesan atau mungkin juga suggestion yang bisa disampaikan oleh Prof. Burhanuddin. Tapi tentu saja usai jeda nanti disampaikan ya Prof. Burhan, kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Malaysia walaupun nomor TPS Kembali dalam program Presiden Pilihan Rakyat, Prof. Burhan mungkin bisa menjelaskan dari hasil quick count sementara perolehan suara partai politik dan juga Pilpres. Bagaimana kira-kira format yang akan terbentuk, Prof, dari oposisi maupun juga koalisinya akan seperti apa, Prof. Burhan? Ya, sebelum menjawab pertanyaan itu, Ken, yang kita perlukan sekarang adalah apa yang disebut dengan istilah democratic bargain. Oke. Jadi mereka yang kalah itu menerima kekalahan dengan kesatria dan memberikan kesempatan buat yang menang untuk memerintah. Oke. Sementara yang menang juga tidak boleh terlalu euforia ya. Jadi kalau istilah Jawanya, yang menang nggak boleh umuk, yang kalah nggak boleh ngamuk. Oke. Jadi itulah yang perlu kita teladani sekarang. Dan tentu kaitannya dengan pertanyaan Ken, bagaimana dengan konstelasi politik ke depan? Kemungkinan besar tidak akan berubah banyak juga. Jadi meskipun kalah, banyak partai pendukung capres yang belum beruntung pada Pilpres kali ini yang kemungkinan akan ikut bergabung dengan pemerintahan yang akan dibentuk oleh Prabowo Gibran. Apalagi Prabowo Gibran beberapa kali menyampaikan dalam beberapa kesempatan untuk mengajak seluruh kekuatan bergabung dalam kekuasaan. Nah, saya punya kritik terhadap komitmen semacam ini, karena dalam konteks demokrasi tidak seharusnya seluruh kekuatan ditarik ke dalam kekuasaan, karena itu akan menghilangkan aspek checks and balances. Jadi kita perlu meninggalkan sebagian partai berada tetap di luar kekuasaan. Baik, untuk komit menjadi oposisi bagi mereka yang menang. Oke. Jadi jangan semuanya dibawa dalam kekuasaan, nanti tidak terjadi checks and balances. Baik, baik. Terima kasih Prof. Burhanuddin Muhtadi atas penjelasannya dan juga pesannya. Saatnya kita untuk bisa menghadapi ke depan dengan lebih baik. Terima kasih Prof. Burhan, terima kasih juga Prof. Singgi atas waktunya serta penjelasannya di program Presiden Pilihan Rakyat. Terima kasih Prof. semuanya, sehat selalu. Dan pemirsa, itulah tadi akhir kebersamaan kita dalam program Presiden Pilihan Rakyat. Sesaat lagi Kabar Petang akan hadir menemani Anda bersama dengan Gina Vita dan juga Sira Safira. Saya Ken Anda dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Sip.